Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Dari suara kalian semua menunjukkan bahwa kalian semua pasti sehat-sehat, benar? Benar. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, Pak Guru ingin cek siapa di antara kalian yang tidak masuk. Ya, 05 yang tidak masuk. Berarti yang lain semua hadir ya? Ya. Baik. Alasan apa 05 tidak masuk? Sakit. Ya, baik. 05 tidak masuk berarti 05 yang tidak mengikuti kegiatan belajar hari ini. Kalian harus mengikuti pelajaran hari ini karena pelajaran hari ini lanjutan dari pertemuan yang lalu. Oleh karena itu diharapkan anak-anak semua mengikuti pelajaran secara baik supaya di akhir dari kegiatan pelajaran ini ada manfaat yang kalian tahu. Pengetahuannya kalian tahu, manfaatnya kalian tahu. Pengetahuannya nanti saat ulangan kalian bisa menjawab pertanyaan. Kemudian manfaatnya nanti kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senang belajar hari ini? Senang. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, Pak Guru minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, karena itu kemarin menjawab kami dari awal, tengah hingga akhir dan tidak sehat dan selamat. Di dalam harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih. Juventus. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, selalu hemat energi, dan subtema 2, manfaat energi. Setelah pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan 1, mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks yang dibacakan nanti. Yang kedua, kalian harus mampu juga membuat teks petunjuk tentang menghemat energi. Dan yang ketiga, setelah kegiatan belajar hari ini, kalian mampu mengidentifikasi manfaat perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, dalam kegiatan pembelajaran hari ini juga kalian mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Baik. Untuk mengawali ini semua, silakan Pak Guru minta salah satu dari kalian, Tersia. Tersia silakan membacakan salah satu bacaan yang sudah Pak Guru bagikan untuk kita dengar bersama. Yang lain silakan siapkan diri untuk mendengar bacaan. Ya, silakan Tersia. Manfaat perubahan energi matahari. Makhluk hidup membutuhkan banyak energi untuk mempertahankan hidup. Di antaranya energi panas, dingin, gerak, dan cahaya. Dan masih ada banyak energi lainnya yang dibutuhkan. Energi bersifat kekal, artinya tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan selama jutaan tahun. Dan berbagai energi ini ada sumbernya. Misalnya energi panas, bersumber dari matahari. Energi yang dihasilkan oleh matahari adalah cahaya yang panas. Dan dari panasnya, cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menjawab kebutuhan hidupnya, seperti mengeringkan berbagai jenis jemuran. Dan juga energi panas matahari diubah menjadi pembangkit listrik yang dapat menerangi kegelapan kehidupan manusia di malam hari. Walaupun energi bersifat kekal, tetapi kita harus
tetap menghemat energi agar energi yang kita pakai tidak cepat habis atau masa penggunaannya lebih lama, seperti mematikan lampu pada siang hari, mematikan TV yang tidak ditonton. Hemat energi merupakan kewajiban bersama yang perlu dilakukan. Kita sebagai pelajar wajib menyampaikan informasi tentang hemat energi kepada semua orang melalui poster. Baik. Ya, Tersia sudah bacakan. Kalian semua sudah mendengar, toh? Ya. Dari bacaan yang dibacakan oleh Tersia, dari tujuan juga bahwa kalian harus menemukan gagasan pokok. Sekarang ada yang sudah menemukan, tahu gagasan pokok pada bacaan yang dibacakan oleh Tersia? Saya, Pak. Ya, silakan. Gagasan pokok ada pada paragraf kedua, yaitu manfaat perubahan energi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Jadi gagasan pokok itu dari bacaan yang dibacakan oleh Tersia ada pada paragraf kedua, yaitu manfaat perubahan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, gagasan pokok itu intisari atau ide pokok dari satu teks bacaan. Pada semua paragraf bacaan yang kalian baca di buku atau di mana saja, pasti ada gagasan pokoknya, pikiran pokok. Itu ada pada setiap bacaan. Begitu. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memperjelas ide pokok atau gagasan pokok pada setiap bacaan. Paham? Paham. Bisa kalian paham? Bisa. Ya, baik. Nah, dari bacaan di atas juga Pak Guru ingin kita pelajari bahwa ada muatannya tentang manfaat daripada energi. Jadi energi tadi yang dibacakan oleh Tersia bahwa energi itu kekal. Energi itu kekal, artinya bahwa tidak dibuat oleh manusia, tetapi juga tidak mudah habis. Itu energi. Sehingga Tersia tadi baca pada paragraf ketiga bahwa walaupun energi itu kekal, tetapi perlu kita menghemat energi. Seperti air. Kita harus menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada listrik. Kita harus menghemat sumber energi listrik supaya tidak habis terpakai. Salah satu kerugian juga ya ketika kita tidak menghemat energi, yaitu masa penggunaan listrik, lampu dan lain sebagainya kebutuhan kita akan lebih singkat ketika kita tidak hemat. Begitu anak-anak. Misalnya televisi, Bapak isi pulsa, perkiraan Bapak 1 bulan pemakaian. Karena Juventus nonton TV pagi sampai malam, malam sampai jam 12 malam, besok lagi sambung, dan seterusnya. Pulsa yang tadinya diisi oleh Bapak dengan perkiraan waktu 30 hari, ternyata pulsa habis di hari ke-20. Nah, ini merupakan contoh kita tidak menghemat energi. Kemudian, hemat energi ini juga, kalian yang terima pelajaran ini di sekolah. Bagaimana dengan teman-teman kalian atau orang-orang di sekitar kalian yang tidak sekolah dan tidak terima pelajaran tentang menghemat energi? Nah, kalian perlu menyampaikannya kepada orang lain melalui misalnya poster. Kalau Tersia jalan kampanye dari ujung kampung sampai ujung kampung bilang hemat energi, Tersia sendiri dia hemat energi. Benar toh? Benar? Ya, oleh karena itu
Supaya energi tersier tidak habis, maka lebih mudah membuat poster. Begitu. Nah, nanti kalian pulang ke rumah masing-masing, Pak Guru akan tugaskan untuk membuat poster dan dikumpulkan. Ya, baik, Pak Guru lanjut. Teks petunjuk itu sama dengan tadi bahwa langkah-langkah dari suatu kegiatan. Nah, dari bacaan tadi, kalian harus membuat sebuah teks petunjuk tentang kita membuat sesuatu. Ya, kita membuat sesuatu misalnya tentang menghemat energi atau apa saja yang kalian tahu. Coba, ya Magdalena silakan. Ada pertanyaan? Pak Guru, bagaimana cara membuat teks petunjuk dengan benar? Ya, ini Magdalena bertanya bahwa Pak Guru, bagaimana kita membuat teks petunjuk dengan benar? Nah, teks petunjuk itu sama dengan langkah-langkah tadi yang Pak Guru sampaikan. Langkah-langkah membuat sesuatu. Seperti urutan membuat kopi. Ya, Seperti urutan membuat kopi. ya. Sherlyn bilang seperti urutan membuat kopi. Ya, benar. Jadi, Juventus. Teks petunjuk misalnya kita membuat kopi. Teks membuat kopi. Yang pertama, siapkan gula dan kopi. Kemudian siapkan juga gelas dan sendok. Kemudian siapkan juga air panas. Kemudian yang berikut lagi, tuangkan air panas pada campuran gula dan kopi yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, kopi siap disaji. Begitu. Bisa? Ya, sekarang kalian silakan berdiskusi singkat dengan teman-teman di kelompok kalian tentang cara membuat teks petunjuk sederhana seperti pada minggu-minggu kemarin yang sudah kita pelajari. Seperti pada minggu-minggu kemarin yang kita sudah pelajari. Bisa? Bisa. Ya, silakan diskusi. Ya, di antara kalian ada yang sudah selesai? Saya, Pak. Ya, silakan Tersia. Misalnya cara membuat kipas sederhana. 1. Siapkan kertas dan lem. 2. Lipatkan sisi lebar kertas. Ya, perhatikan, Tersia sedang baca dan Sherlyn sedang memberi contoh. 3. Balik kertas dan lipat lagi dengan ukuran yang sama, seterusnya sampai kertas habis terlipat. 4. Lipatkan kertas yang sudah dilapis menjadi 2 bagian yang sama besar. 5. Kedua sisi yang berhadapan direkatkan. 6. Kipas siap dipakai. Iya, bagus. Jadi Tersia sudah menyampaikan teks petunjuknya tentang cara membuat kipas yang benar. Kemudian Tersia memperagakan cara membuat kipas sederhana. Nah, anak-anak, kipas sederhana dibuat untuk salah satu langkah menghemat energi. Begitu. Jadi, ketika Anda berada di tempat yang tidak harus menggunakan listrik, tidak harus menggunakan kipas yang dijual di toko, kalian bisa dapatkan kertas-kertas bekas untuk menyejukkan tubuh kalian pada saat tubuh kalian gerak. Bisa? Bisa. Nah, selanjutnya ada banyak sekali sumber energi, manfaat perubahan energi di sekitar kita. Seperti yang telah tadi disampaikan oleh Tersia. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanya, ada juga sumber-sumber energi lain yang berfungsi untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Nah, misalnya apa? Ya? Bisa? Bagaimana cara perubahan bentuk energi matahari bagi kehidupan
sehari-hari. Coba ulang pertanyaannya. Bagaimana caranya perubahan bentuk energi matahari bagi kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana perubahan bentuk energi matahari untuk menjawab kebutuhan hidup sehari-hari? Nah, dengar. Matahari itu energinya diubah, misalnya menjadi listrik, tenaga surya. Dijadikan listrik untuk menerangi kegelapan manusia di malam hari. Jadi energi panasnya ditarik ambil, kemudian dibuat menjadi listrik. Ada juga energi matahari diubah atau digunakan langsung menjawab kebutuhan sehari-hari, misalnya mengeringkan jemuran. Bisa paham? Bisa. Ya, baik. Nah, berbicara tentang matahari, anak-anak sebaiknya kita keluar sehingga kita bisa tahu, kita bisa rasakan kira-kira energi matahari itu seperti apa. Silakan kita keluar. Ini dari awal. Iya. Sudah rasakan? Sudah. Ya, silakan masuk. Ya, masuk, masuk. Ya, baru saja kalian di luar, tentu ada sesuatu yang kalian rasakan dari apa yang sudah kalian lakukan di luar. Nah, Pak Guru ingin bertanya, kira-kira apa yang kalian rasakan pada saat kalian berdiri di bawah cahaya matahari? Panas. Ya, jadi itulah energi matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya yang panas. Dari panas itulah dapat mengeringkan jemuran. Berikut, coba anak-anak kalian lihat gambar yang ditayangkan. Ya, ini gambar. Gambar apa ini? Ibu sedang menjemur ikan. Ya, ibu sedang menjemur ikan di siang hari. Nah, kenapa sehingga orang menjemur ikan di siang hari? Tujuannya adalah tadi, karena dengan cahaya matahari dapat mengeringkan jemuran kita sehingga jemuran tidak basah lagi. Ya, silakan bertanya. Pak Guru, mengapa cahaya matahari dapat mengeringkan jemuran sedangkan bulan tidak bisa mengeringkan jemuran? Coba ulang sekali lagi. Pak Guru, mengapa cahaya matahari dapat mengeringkan jemuran sedangkan bulan tidak bisa mengeringkan jemuran? Ya, Sherlyn bertanya begini. Pak Guru, mengapa sehingga cahaya matahari itu dapat mengeringkan jemuran sedangkan cahaya bulan tidak dapat mengeringkan jemuran? Padahal bulan dan matahari sama-sama bercahaya. Itu pertanyaan dari Sherlyn. Sebelum Pak Guru menjawab, Pak Guru ingin bertanya dulu. Kira-kira pernahkah kalian melihat ibumu menjemur pakaian atau ikan di malam hari? Tidak. Ya? Tidak. Mengapa? Karena cahaya bulan tidak dapat menghasilkan energi panas. Ya, itu kata tersian. Kata tersian. Jadi, tersian menjawab bahwa energi yang dihasilkan oleh matahari itu adalah energi panas, sedangkan bulan tidak menghasilkan energi panas. Baik, untuk selanjutnya kalian sudah tahu bahwa itu adalah manfaat daripada matahari. Cahaya matahari dapat menghasilkan energi panas dan panas itu dapat mengeringkan jemuran untuk menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, anak-anak,
Di lingkungan kita ada juga berbagai jenis tumbuhan yang merupakan sumber energi bagi kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhan-tumbuhan itu dimanfaatkan untuk kita bisa makan dan kenyang, kemudian kita kuat kembali. Ada yang ketika kita sakit, kita bisa ambil kemudian kita gunakan sebagai obat. Ada juga selain sebagai makanan, tapi juga dapat membuat warna makanan menjadi indah. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Ini di sini Juventus Immanuel sedang bawa jahe. Ini tanaman jahe. Tanaman jahe ini ada juga tanaman di sekitar kita, ada kunyit. Nah, ini kunyit. Kunyit itu digunakan untuk apa? Ya? Pewarna? Pewarna makanan. Ya, baik. Dari tanaman ini, kunyit dijadikan makanan, tetapi juga jahe dijadikan untuk minuman. Ketika kita sakit atau kita batuk, kita buat minuman jahe. Umbi jahe diolah menjadi minuman, kemudian kita minum dan dapat melegakan tenggorokan saat kita batuk. Tapi jahe ini juga dapat menghangatkan tubuh. Begitu. Paham? Paham. Ya, coba kalian selain gambar ini, Pak Guru tampilkan juga yang di gambar media sana. Coba perhatikan. Ada gambar tentang kunyit. Nah, daunnya seperti itu. Kemudian ada jahe. Nah, umbi jahe diolah tadi menjadi minuman. Coba sekarang siapa yang tahu tanaman-tanaman yang sering atau yang ada di lingkungan kalian yang sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Saya Pak. Ya, silakan. Ada temulawak, kunyit, kencur, jahe, cengkeh, bawang putih. Ada temulawak, terus kencur, ada jahe, ada bawang putih, ada cengkeh, dan lain-lain. Semua ini merupakan tumbuhan yang dapat menghasilkan energi bagi kita. Diolah dulu. Cengkeh tidak bisa langsung dimakan, harusnya diolah. Baik. Pak Guru ingin bertanya, apa manfaat kunyit bagi kehidupan kita sehari-hari? Kunyit biasa dimanfaatkan untuk bumbu dapur, minuman jamu, pewarna alami, dan bahan baku obat. Ya, bagus. Itu Mariana bilang kunyit biasanya dijadikan bumbu dapur, pewarna alami, bahan baku obat, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari, dari bacaan pertama, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan, dari jawaban yang disampaikan oleh Pak Guru atau jawaban yang disampaikan oleh teman kepada kalian semua, mari Pak Guru ajak kalian berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja yang Pak Guru bagikan. Ya, silakan anak-anak kerja tugas yang akan Pak Guru bagikan. Diskusi dengan teman kalian. Ya, diskusi selesai. Silakan dari kelompok mawar maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan.
Satu, jelaskan salah satu contoh manfaat perubahan energi untuk bagi kehidupan sehari-hari. Jawab. Satu, listrik dapat menghasilkan energi suara pada radio dan itu sangat bermanfaat bagi kita, yaitu bisa mendapatkan informasi atau berita dari tempat lain. Dua, listrik dapat menghasilkan energi cahaya pada bola lampu sehingga menjadi terang di malam hari. Tiga, energi listrik menghasilkan energi bumi pada sekolah. Dua, buatkan teks petunjuk tentang energi. Teks petunjuk membuat tugas sederhana. Satu, siapkan kertas dan lem. Dua, lipatkan lebar kertas 2 cm. Tiga, balik kertas dan lipat lagi dengan ukuran yang sama seterusnya sampai kertas habis terlipat. Empat, lipatkan kertas yang telah dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Lima, kedua sisi yang berhadapan didekatkan. Enam, kita siap dipakai. Ya. Bagus. Jadi itu dari Bolivia sudah menyampaikan atas nama teman-teman kelompok mawar atas tugas yang sudah dibagikan. Sekarang kita buat kesimpulan bahwa gagasan pokok adalah ide pokok yang terdapat pada setiap bacaan. Gagasan pokok biasanya terdapat di salah satu paragraf. Tidak semua pada paragraf ada gagasan pokok. Kemudian gagasan pokok biasanya terdapat pada awal kalimat pada salah satu paragraf, atau di pertengahan kalimat pada salah satu paragraf, atau di akhir kalimat dari salah satu paragraf. Kemudian gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memperjelas gagasan pokok. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan pemanfaatan sumber energi. Ada berbagai banyak sekali sumber energi yang ada di sekitar kita. Misalnya ada energi listrik. Energi listrik itu dapat diubah menjadi energi dingin. Kemudian listrik juga bisa berubah menjadi panas. Panas itu pada isetrika, pada penangkap nasi, pada catok-catok rambut, begitu. Kemudian kalau dingin itu pada kulkas. Kemudian menggerakkan, berarti listrik itu diubah menjadi gerak seperti pada kipas angin, supaya kipas itu bisa menyejukkan kita pada saat kita gerak. Berikut ada energi matahari. Matahari berfungsi untuk kehidupan kita sehari-hari. Matahari menjawab kebutuhan kita. Misalnya dari panas matahari kita manfaatkan untuk mengeringkan jemuran. Kalau tidak ada matahari, pasti kalian pakai pakaian basah dan jalan kemana-mana dan pakaian tidak akan kering. Kemudian ada juga dari sumber angin. Ada sumber angin merupakan sumber energi, dapat menerbangkan layar-layar. Begitu. Kemudian angin itu dari listrik menjadi kipas, gerak menggerakkan kipas. Kipas menghasilkan angin untuk menyejukkan kita. Tetapi angin juga dapat menerbangkan layar-layar. Berikut, ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita juga merupakan sumber energi. Misalnya kunyit, temulawak, cengkeh, jahe, dan bawang putih. Masih ada banyak lagi. Itu kesimpulannya. Sekarang Pak Guru bagikan tugas dikerjakan secara mandiri. Bisa? Bisa. Ya, dikerjakan secara mandiri, kemudian dikumpulkan. Silakan. Dikerjakan bagi ke situ. Dikerjakan secara mandiri, kemudian dikumpulkan. Ya, bagi-bagi ya. Silakan dikerjakan dari sekarang dengan tenang, tidak mengganggu teman. Baca soal yang sudah dibagikan, kemudian jawab dan dikumpulkan. Jawab pada buku kalian masing-masing.
Iya. Sekarang silakan kumpul tugas kalian. Tugas mandiri dikumpulkan. Nah, sekarang dari kegiatan belajar kita hari ini, sebelum mengakhiri ini, Pak Guru ingin tanya kepada kalian semua. Apakah ada manfaat dari kegiatan belajar hari ini yang kamu renung-renung, pikir-pikir, yang dari tadi Pak Guru menyampaikan? Kamu sudah dapat manfaat dari kegiatan belajar hari ini? Ada? Saya, Pak. Ya, silakan Magdalena. Mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya tahu bahwa ada banyak sekali manfaat dari perubahan sumber energi yang ada di sekitar saya, seperti perubahan energi listrik, matahari, dan tanaman. Salah satunya adalah kunyit. Kunyit biasa dijadikan obat-obatan, bumbu dapur, pewarna alami, dan lain-lain. Setelah pulang, saya akan menanam kunyit di rumah. Ya, bagus. Jadi Tersia menyampaikan bahwa dari kegiatan belajar hari ini, Tersia, Magdalena, Serlin itu tahu bahwa ternyata pembelajaran hari ini bermanfaat bagi diri mereka. Jadi mereka bilang kunyit ini sangat bermanfaat, dan mereka pulang mereka akan tanam kunyit sebanyak-banyaknya di sekitar rumah. Baik, kegiatan pembelajaran kita sampai sekian. Pak Guru ingin pulang ke rumah kalian masing-masing, rajin membantu orang tua, mendengar nasihat orang tua, rajin sembahyang, jaga kesehatan, dan ingat belajar, karena dengan belajar masa depan kalian lebih baik. Bisa? Bisa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang, Pak Guru.